Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara 'alal 'anami imama. Wassalatu wassalamu ala man bu'itsa fina rahmah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa habibina wa maulana ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku biha al-usub wa talinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali tasaddaq ala mautak fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil hayya ilayhim fa yafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna bid dunya wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Sadaqallah wa sadaqal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita. Khairul Mahbub Habib Thaha bin Ali Assegaf, Habib Mu'ali bin Husain Assegaf, Habib Tagir Assegaf, begitu juga Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rifai, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Ustaz Mal Hasan, Ustaz Sahid, Bapak RW, Bapak RT, dan begitu juga keluarga besar Sahibul Haul, Bapak Junaidi, sekeluarga, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini untuk mendoakan orang-orang yang dibuatkan acara haulnya. Saudara, orang yang paling berbahagia saat ini adalah orang yang dibuat acara haulnya ini. Kenapa? Kuburannya terang. Kuburannya terang. Percaya nggak? Ini kampung apa nih? Orang Durensawit, percaya nggak? Yang benar. Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau mengatakan kuburan itu petang. Tahu petang? Gelap. Kuburan gelap. Percaya nggak? Percaya? Jadi ada kuburan itu terang, ada juga gelap. Tuh. Yang bikin terang kuburnya ini Sahibul Haul atau orang yang dikhususkan didoain pada acara ini. Siapa namanya? Almarhumah Ibu Khadijah binti Haji Ali. Senang. Kenapa? Kuburannya terang. Mudah-mudahan nanti kuburan kita terang. Nabi berwasiat kepada mantu beliau yang namanya Sayyidina Ali. Beliau katakan, ya Ali, tasaddaq ala mauta. Hei Ali, sedekahin orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Sedekahin. Sedekahnya orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia berbeda dengan sedekahan orang hidup untuk orang yang atau kepada orang yang hidup. Kita ini masih hidup. Kita masih hidup nggak? Kepada 5 orang yang jawab. Kita masih hidup nggak?
dikasih sedekah, doa, mau nggak? Mau? Dikasih sembako terima nggak? Tapi kalau orang yang mati dikasih sembako terima nggak? Dikasih amplop terima nggak? Kalau ente? Kalau kita terima nggak amplop? Amplop mau? Enggak. Mobil saya banyak amplop. Sudah. Oh, duit aja loh. Ya. Nabi kasih tahu inna sadaqat lahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Doa orang atau sedekahnya orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Ini semua nih apa yang mulai dibaca dari awal acara sampai segala macam yang dikeluarin tuh. Ntar ada makanan nggak? Ada nasi uduk nggak? Asal tahu loh. Boleh. Yang benar. Kok nggak ngendusin? Semuanya diniatin sedekah. Sedekah itu biasanya dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Betul nggak? Sedekah itu biasanya dari orang yang mampu untuk orang yang tidak mampu. Makanya dalam doa wahbah itu disebutkan shadaqatan mutakab hadiyatan minna wasilah wa shadaqatan insyaallah mutakabbala. Ada hadiah di situ, ada juga kalimat sedekah. Saudara, orang yang mati itu makin lama makin dilupakan. Biarpun yang mati bini kita, biarpun yang mati suami kita, biarpun yang mati ibu bapak kita, biarpun yang mati adalah anak kita, nggak ada orang suami atau laki-laki meninggal istrinya setiap hari nangis terus, sedih terus sampai berbulan-bulan. Ada nggak? Laki bek. Betul? Nggak ada. Bener nggak? Begitu juga nggak ada seorang istri ditinggal suaminya mati, nangis mulu, sedih terus sampai setahun penuh. Ada nggak? Nggak ada. Begitu juga kita sebagai orang tua, apabila ditinggal mati oleh anak, nggak ada, kita sedih terus. Dikasih sifat lupa sama Tuhan. Betul? Kalau nggak ada sifat lupa, makanya kita disuruh ingat nih sama orang tua paling nggak setahun sekali. Ada rezeki bikinin haul. Undang ulama, undang guru, undang tetangga. Doanya orang banyak, gila orang tua yang meninggal. Betul? Betul ya. Jadi sifat lupa juga merupakan anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau sedih terus, hancur di dunia. Bini kita, Pak, pada ngantuk ya, Pak. Bini kita tuh, kalau dia ingat terus betapa sakitnya beranak, udah punya anak 5, udah punya anak, beranak yang ke-6, kalau dia tahu, dia terus ingat terus betapa sakitnya beranakin anak, ngelahirin, dia nggak mau punya anak lagi. Betul nggak Bu? Ibu
gua tanya ini ibu, betul nggak bu? Subhanallah, kelar nifas 40 hari dia lupa, kesenggol gunting lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau orang perempuan ingat terus rasa sakitnya, bang, udah deh bang, 7 cukup anak bang. Kalau lo mau nambah lagi, dulu aja deh bang. Ya yang gunting. Betul nggak? Iya kira-kira begitu. Kira-kira. Tuh lihat ya. Subhanallah, makanya kita ingat sama orang tua. Minimal ada rezeki kita bikinin deh acara haulnya. Amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, ini perintah daripada Nabi kita Muhammad. Ya Ali tasaddaq ala mauta, sedekahin orang yang telah meninggal dunia. Fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Karena ada malaikat-malaikat yang begitu banyak malaikat ditugasin sama Allah untuk membawa sedekahan kita ini orang yang hidup buat orang yang telah meninggal dunia. Dan mereka ahlul barzah yang dikirimin doa dari kita dibawa sama para malaikat untuk mereka orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana respon mereka? Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka bergembira. Orang-orang yang telah meninggal dunia gembira, senang. Dibacain doa wahbah. Ini semua apa yang dikeluarin, makanan, minuman, buahan, ini niatin sedekah. Nyampe tuh buat orang-orang yang telah meninggal terutama buat sahibul haul. Saudara, orang yang meninggal itu nggak ada yang tahu bagaimana keadaannya di lubang kubur, di alam barzah. Seperti juga kita nggak tahu keadaan orang semasa hidupnya di dunia. Ada orang dikenal dalam masyarakatnya nggak royal, nggak royal, biasa aja. Tapi begitu meninggal, anak istrinya buka-buka laci tempat kerjanya, ternyata banyak kwitansi yang dikirim buat panti anak yatim piatu. Banyak kwitansi almarhum suaminya memberikan infak sedekahnya buat pembangunan masjid. Anak bininya aja nggak tahu, tahunya setelah meninggal. Segitu orang hidup. Bagaimana orang yang meninggal dunia? Karena itu bisa jadi almarhum Ibu Khadijah ini di alam barzahnya udah nggak perlu lagi sedekah, Kenapa? Udah jadi orang kaya. Amin. Orang kaya kira-kira perlu sedekah nggak? Masa ini orang kaya kita sedekahin, itu penghinaan. Betul? Orang susah dikasih sedekah, girang. Orang kaya ini sedekah, marah dia. Betul. Tapi orang kaya dikasih hadiah marah nggak? Nggak marah. Namanya malam ini pulang dari sini, ada yang kasih hadiah kita udah jadi orang kaya. Amin. Teman kita kirimin hadiah biar nggak banyak, 500 juta, terima jangan? Terima
kita dikasih arloji yang mahal, terima jangan? Terima. Hadiah. Jadi kita nggak tahu keadaan orang di alam barzahnya. Bisa jadi keluarga ini apa namanya, almarhumah, niatnya itu memberikan sedekah buat almarhumah, tapi begitu sebelum sampai di alam barzah, Allah Ta'ala robah itu yang tadinya sedekah menjadi hadiyatan minna wasilah. Kenapa? Almarhumah di alam barzahnya, di alam kuburnya udah gak butuh lagi bersedekah. Kenapa? Udah jadi orang kaya. Jelas gak? Tuh. Tetap aja biar jadi orang kaya, terima hadiah, seneng gak? Seneng. Lu banyakkan dikit. Wa yafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna bid dunya wa yaqulun, dan mereka ahlul barzah ketika mendapatkan itu hadiah atau sedekah, mereka mengucapkan dan mendoakan kita ini yang masih hidup, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Ya Tuhan, ampunin orang-orang yang telah membuat terang kubur kami dan masukkan mereka semua ke dalam surga. Didoain. Ahlul barzah juga pandai berterima kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, cara semacam ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua. Lihat Ibu Khadijah mendidik anak-anaknya, nggak lupa sama maknya, nggak lupa sama kebaikan orang tua. Nanti kalau kita meninggal, kira-kira kita diholin nggak? Kita diziarahin nggak? Kita ditahlilin nggak? Kita difatihain tiap hari nggak? Saudara, Nabi mengatakan al-birrus salam, kebaikan itu seperti orang ngutangin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, apalagi yang orang tua, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Apa kepada saya? Biar saya merawat sampai mati. Jangan kutak-atik. Saya ikhlas, saya ridho. Warisan bapak, biar saya nggak terima, nggak apa-apa. Nggak dibagi warisan, yang penting apa? Bapak tinggal sama saya sendiri. Bagaimana kalian setuju? Oh, kalau begitu setuju. Kalau begitu setuju. Kira-kira ente kalau sebagai saudara-saudara yang lain setuju nggak? Ini adik rela nggak dapat warisan. Kalau kita sebagai adiknya gimana nih? Mau nggak dapat warisan, tapi dapat bapak? Mau nggak? Kelihatan potongan lo, kurang ajar lo, ya. Tuh lihat tuh. Ini anak lakinya tuh, dia apa? Dia lebih mementingkan bapaknya, biar aku yang rawat, daripada bolak-balik pindah, dibawa lagi, muter lagi, bapaknya nggak capek, nggak mau begitu, apalagi kondisi sakit. Bikin tanda tangan, pergi ke notaris, tanda tangan. Jika bapak meninggal, kamu tidak mendapatkan warisan. Kira-kira kita sebagai anak laki, kira-kira ada yang siap nggak model begini? Bohong lu. Luar meragukan mulia. Nah, ini kisah nyata, luar biasa. Dirawat bapaknya terus sampai meninggal
meninggal dunia. Bener, begitu meninggal bapaknya, seperak nggak dibagi itu adiknya. Harta udah habis buat merawat bapak yang sakit-sakitan. Pada satu malam dia mimpi. Dia bermimpi berjumpa dengan satu orang. Orang itu mengatakan, "Ya fulan, pergilah kau ke satu tempat. Di sana ada uang 100 dinar. Ambillah, tapi uang itu tidak ada barokahnya. Kalau kau mau, ambil itu uang, tapi tidak ada barokahnya." 100 dinar, kalau dulu 1 dinar itu 2,5 juta. 2,5 juta kali 100 berapa ya? Ini kelihatannya nggak ada yang punya duit sebanyak ini. Woi, orang Duren Sawit, 2 juta kali 100 berapa? 200 juta Pak Lul. 200 juta, 250 juta, kan 100 dinar. Bangun, bilang sama istrinya, "Neng, semalam abang ngimpi dikasih duit, suruh ngambil duit di tempat tapi nggak ada barokahnya. Bang, ambil bang, duit kita kan nggak habis. Anak sekolah udah nunggak bayarannya. Masya Allah, ya kredit motor udah ditarik mau debt collector. Udah apek banget nih bang, nggak habis-habisan. Ambil bang, Neng. Tapi orang itu bilang nggak ada berkahnya, abang nggak berani ah." Akhirnya nggak jadi diambil. Besok malamnya mimpi lagi. "Ya fulan, ambillah duit di satu tempat, di tempat 10 dinar, tapi nggak ada barokahnya." Nggak jadi diambil lagi. Dia bilang sama bininya bilang, "Bang, 10 dinar bang, ambil deh bang. Beras habis bang. Nggak ada apa-apa lagi di dapur bang, ambil bang." "Neng, sabar Neng, nggak ada berkahnya, abang nggak mau." Mudah-mudahan suami ibu model begitu. Besok malamnya mimpi lagi, "Ya fulan, ambillah uang di tempat 1 dinar, wa fihal barakah, tapi di dalamnya ada keberkahan." Berangkat orang itu, betul, ada duit 1 dinar. Begitu di tengah jalan ada orang pulang mancing, bawa ikan 2 biji, dibayarin. Begitu sampai di rumah disiangin, dibelek, buah ikan ini ada durratun yatimah. Apa itu durratun yatimah? Mutiara yang tidak ternilai harganya. Bawa sama dia. Kemana? Ke istana raja. Nawarin raja, "Tuan raja, saya punya durratun yatimah, saya mau jual." "Udah, kau punya permata, aku hargai 1.000 dinar. 1.000 kali 2,5 juta, 2 miliar, 2,5 miliar. Itu orang pulang dari istana jalannya nggak napak. Sallu ala Nabi. Kata raja, ente jangan pulang dulu. Ini mutiara, ada saudaranya, ada pasangannya. Mana ya pasangannya? Saya bayarin lagi 1.000 dinar. Jadi 5 mil. Waduh, jalannya tuh orang gagah banget. Orang kalau punya duit, mukanya kelihatan glowing, seger, betul nggak? Saya tahu muka-muka nggak punya duit, mukanya sepet ya, betul nggak? Nggak bisa dibohongin. Fi wajhi syahidun anil khabari. Tuh, orang nggak punya duit, mukanya udah ngegambarin kantongnya, betul nggak? Kira-kira sampai di sini berkah nggak? Berkah nggak ngurus orang tua? Makanya hai anak muda, hai anak-anakku, ingat,
Ya, kesuksesan kita itu ada pada ridho fi ridhal walidain. Ya, setinggi apapun sekolahmu, kalau tidak ada ridho orang tua, belangsak, belangsak. Oh ya, ya. Berapa banyak orang yang tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi apa? Allah Ta'ala berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ya udah datang Nabi Muhammad bin Muhsin Lapor, datang juga ya adik saya. Ya, kita beri kesempatan ya buat para pembicara kita. Nah, dengerin, jangan ada yang bubar ya. Hei, yang boleh sawit. Dia jarang-jarang ngumpul begini, betul? 2 tahun Covid nggak bisa ngumpul begini, betul? Iya, ini saja dari saya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih kepada Sayyidul Fadilah Al-Mukarram Al-Mutaram Sayyidul Wali Al Mahbub Al-Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Semoga apa yang beliau sampaikan ada manfaat hikmah barokahnya untuk kita, khususnya untuk keluarga yang sedang mengadakan haul dan umum kita yang hadir dalam mendengarkannya.